Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang tingkah laku tercela buruk sangka menurut hadis. Perkenalkan kelompok kami, saya Yumno Rehana Kasibar Ramadan, teman saya Aditya Sindiana Putri, dan yang satu lagi yaitu ada Ica Catur Palupi. Yang akan kita bahas di kelompok kami yaitu ada hadis dan terjemah, definisi buruk sangka, dan yang terakhir yaitu dampak buruk sangka. Hadis dan terjemah. Macam-macam hadis dan terjemah tentang buruk sangka, menurut Imam Al-Qurtubi menerangkan kepada kita bahwasanya buruk sangka itu adalah melemparkan tuduhan kepada orang lain tanpa dasar yang benar. Orang yang memiliki sifat suka berburuk sangka kepada orang lain tanpa dasar, maka dia akan berusaha mencari-cari kesalahan dan keburukan saudaranya tersebut untuk mengecek dan membuktikan prasangkanya. Inilah yang disebut dengan tajasus. Sedangkan tajasus itu sendiri adalah pintu awal menuju dosa berikutnya, yaitu ghibah. Allah Ta'ala berfirman pada surat Al-Hujurat ayat 12, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadakum an ta'kula lahman akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itulah adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Al-Hasimi rahimahullah ta'ala berkata, ketika buah dari suudzon adalah tajasus, hati seseorang tidak akan merasa puas dengan hanya bersuudzon saja. Maka dia akan mencari-cari bukti atau aib saudaranya tersebut dan akan sibuk dengan tajasus. Allah Ta'ala menyebutkan larangan tajasus setelah suudzon. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Mahasin Al-Ta'wil 3690. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala berkata, sesungguhnya adanya sultan buruk sangka dalam hati tidak akan menyebabkan pelakunya tersebut akan berhenti di situ saja. Akan tetapi buruk sangka tersebut akan terus menerus ada sampai pelakunya tersebut berkata dan berbuat yang tidak sepatutnya. Taisir Harimi Rahman halaman 801. Buruk sangka. Definisi buruk sangka. Buruk sangka adalah lawan dari kata baik sangka. Disebut buruk sangka adalah anggapan, pendapat, atau sikap yang bertentangan dengan kebenaran dan kebaikan. Orang yang berburuk sangka berarti adalah orang yang memiliki anggapan, pendapat, atau sikap yang buruk terhadap suatu keadaan atau seseorang di mana keadaan atau seseorang tersebut sesungguhnya menunjukkan hal yang sebaliknya. Ciri-ciri buruk sangka. 1. Tidak didasari atas kebenaran. 2. Sebelum menyatakan pikiran, anggapan, atau pendapat, orang yang berburuk sangka telah memiliki anggapan yang buruk. 3. Tidak sesuai dengan kenyataan. 4. Didasari oleh pengalaman. Keempat ciri-ciri telah dipaparkan tersebut merupakan ciri yang pokok dan penting untuk mengenali apakah sebuah sikap, ucapan, atau perilaku itu mencerminkan buruk sangka atau bukan. Artinya dalam hadis Abu Hurairah RA, sesungguhnya Allah SWT bersabda, berhati-hatilah kalian dari buruk sangka. Sesungguhnya buruk sangka adalah sedusta-dustanya cerita atau berita. Janganlah menyelidiki, janganlah memata-matai hal orang lain, janganlah tawar-menawar untuk menjerumuskan orang lain, jangan saling menghasut, jangan saling membenci dan saling membelakangi, dan jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari 78 Kitab Adab. Lalu contoh hadis lainnya adalah An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wadunna fa inna dunna aktabul hadis. Muttafaq alaih. Artinya dari Abu Hurairah ia berkata, telah bersabda Rasulullah, jauhkanlah diri kamu daripada sangka jahat, karena sangka jahat itu sedusta-dusta omongan hati.
Hadis riwayat muttafaq alaih. Lalu selanjutnya adalah jenis-jenis buruk sangka. Jenis-jenis buruk sangka di sini adalah objek yang potensial menjadi sasaran buruk sangka seseorang. Ada 4 jenis buruk sangka, yaitu yang pertama, buruk sangka terhadap diri sendiri. Merupakan sejenis kekurangan dalam berpikir sehingga memandang lemah dan rendah terhadap kemampuan diri sendiri. Buruk sangka terhadap diri sendiri merupakan sebentuk kebencian terhadap diri sendiri. Yang kedua, buruk sangka terhadap orang lain merupakan jenis buruk sangka yang lebih mudah untuk dipahami daripada buruk sangka terhadap diri sendiri. Kurang atau lemahnya berpikir, kepentingan tertentu, perasaan cemburu dan iri, kemarahan, dan hal-hal yang sejenis dengan ini menjadi penyebab munculnya rasa buruk sangka terhadap orang lain. Orang lain di sini bisa menunjukkan anak kepada orang tua, atasan kepada bawahan, bahkan suatu kelompok terhadap kelompok yang lain. Yang ketiga, buruk sangka terhadap keadaan. Anggapan terhadap keadaan yang selalu saja tidak mendukung menjadikan niat perbuatan baik menjadi sia-sia. Misal, di saat cuaca mendung, mahasiswa banyak yang membatalkan niat untuk tidak masuk kuliah karena ditakutkan jatuhnya hujan lebat sementara hujan belum turun. Maka sesungguhnya ini yang dikatakan buruk sangka terhadap keadaan. Yang keempat, buruk sangka terhadap Allah. Ini terjadi kepada para pemeluk agama Islam. Ketika kita merasa bahwa Allah berbuat tidak adil terhadap kehidupan kita, maka saat itulah kita telah jatuh pada perasaan buruk sangka kepada Allah. Perwujudannya pun menolak untuk melakukan kewajiban agama Islam dalam hal ini beribadah, merasa bahwa kewajiban agama yang kita lakukan sia-sia dan merasa bahwa takdir selalu buruk terhadap kehidupan kita. Buruk sangka kepada dosa besar dan mampu membuat seseorang menjadi musyrik, munafik, dan kafir. Dan yang ketiga adalah dampak buruk sangka. Dampak buruk sangka yang pertama berpotensi mengganggu jiwa dan kesehatan mental. Selama orang suka usil dan hanya mencari-cari kesalahan dan kelemahan orang, maka selama itu pula pikiran dan perasaan dan pikirannya dipenuhi oleh hal negatif. Selama itu pula kita tidak akan maju dan berprestasi. Yang kedua, merusak diri. Berburuk sangka secara berlebihan hanya akan menimbulkan penyakit dendam yang pada akhirnya kalau dibiarkan akan merusak diri. Yang ketiga, membuat kita tidak produktif. Pengalaman menunjukkan bahwa berburuk sangka hanya membuat kita tidak produktif, malas, dan lebih sering menggunakan perasaan untuk membela diri yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Yang keempat, sulit untuk bahagia. Jika perasaan buruk sangka ini terus-menerus dikembangkan kepada orang di sekitar kita, misalnya teman atau tetangga kita, dapat dipastikan kita tidak akan memperoleh kebahagiaan dalam hidup ini, karena perasaan kita selalu diliputi oleh rasa dengki dan iri hati. Dampak buruk sangka yang kelima adalah bisa membuat sakit. Berburuk sangka bisa membuat kita sakit secara fisik. Hal ini bukanlah sekedar kata orang tetapi telah dibuktikan secara ilmiah. Dalam studi yang dilakukan di Amerika Serikat, partisipan dalam penelitian yang hanya memfokuskan pikirannya pada masa-masa lalunya yang menyedihkan, sistem kekebalan tubuhnya melemah secara signifikan. Dari penelitian tersebut juga terlihat adanya hubungan antara aktivitas bagian otak yang berhubungan dengan depresi, dan tentunya hal ini sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Lalu yang keenam adalah sikap pengecut. Berburuk sangka adalah sesuatu yang tidak kesatria dan cenderung melemahkan semangat hidup untuk berkompetisi, sehingga akhirnya menimbulkan sikap pengecut di dalam diri kita. Tentunya kalau kita ingin maju, sudah barang tentu berbagai macam hambatan dan rintangan haruslah dilalui dengan cara yang benar, bukan dengan mencari-cari kesalahan orang lain agar kita dianggap benar. Dan yang terakhir adalah tidak rasional. Sangat tidak rasional kalau kita berburuk sangka kepada orang lain karena prestasi yang mereka buat. Karena kita lebih menggunakan aspek perasaan daripada logika berpikir kita. Di mana kalau kita biarkan terus-menerus, hal ini bisa membuat diri kita menjadi kerdil. Terima kasih, dan jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi, kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan ditulis di WhatsApp group. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.